Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 522. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu bergumam, "Kamu tidak tahu bagaimana perasaanku waktu itu." Dia mempelajari garis keturunan dan mempelajari alkemi sepanjang hari. Tetapi dia sangat menyukai ini. Dia tenggelam di dalamnya. Kecemerlangan semacam itu aku tidak akan pernah lupa. Baru saat itulah aku tahu bahwa pria bisa begitu menarik ketika mereka menjadi sangat serius. Dia tidak harus hebat, juga tidak perlu mencapai puncak. Dia adalah dia, tidak ada yang bisa menandinginya, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Master Sekte Iblis Ilusi ini ternyata adalah saudara kembar dari Sang Guan Sinner. Dan namanya adalah Sang Guan Wan Er. Tapi bagaimanapun juga dia hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak peduli seberapa mulia statusnya, bakat alkemis, bakat garis keturunan, dan yang lainnya. Tetapi dia tidak berguna, karena seumur hidupnya dia tidak akan bisa menerobos ranah Martial Emperor. Orang seperti itu, apa nilainya? Kata Sang Guan Sinner. Dia mencibir, kemudian dia berkata lagi, "Apakah kamu lupa bagaimana ibu kita meninggal? Sejak ibu meninggal, saya hanya tahu bahwa hanya pria yang kuat yang dapat diandalkan. Sedangkan yang lemah hanya bisa ditinggalkan. Saya sekarang hanya ingin datang ke bakat seni bela diri puncak. Biarkan semua orang di dunia ini berlutut di bawah kaki saya. Ini adalah jalan saya," kata Sang Guan Sinner. "Jadi, apakah kamu juga memanfaatkan Peng Shaoyu, kan?" kata Sang Guan Wan Er. Dia mencibir, "Aku tidak pernah memanfaatkan Peng Shaoyu. Aku hanya berkata, jika dia memang adalah yang terkuat, maka dia adalah masa depanku. Tetapi jika dia tidak cukup kuat, maka dia hanya bisa ditinggalkan," kata Sang Guan Sinner. "Kamu hanyalah pelacur yang melakukan segala kemungkinan," kata Master Sekte Iblis Ilusi. "Apakah salah jika wanita mengejar pria yang lebih kuat? Apakah salah jika wanita ingin hidup lebih baik? Tapi kamu, untuk pria yang tidak layak untuk cintamu, kamu bahkan menjadikan dirimu seperti ini. Jangan konyol, Wan Er. Dengan penampilanmu, dengan bakatmu, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik," kata Sang Guan Sinner. "Diam!" Master Sekte Iblis Ilusi atau Sang Guan Wan Er itu meraung dan langsung merobek topeng di wajahnya. Dan kemudian dia tertawa dengan histeris. "Wajahku, ini wajahku." Melihat itu hati Sang Guan Sinner bergetar hebat. Master Sekte Iblis Ilusi yang berdaulat di depannya memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya. Bekas luka yang tebal membuat wajahnya seperti iblis. Bekas luka itu sangat menakutkan, menjalar di seluruh wajah seperti iblis. "Kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini?" kata Sang Guan Sinner. Master Sekte Iblis Ilusi itu memakai topengnya lagi. Matanya tenang, dan dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja, ini karena kamu. Saudariku yang baik, apa yang kamu lakukan membuatku sakit. Jadi aku tidak ingin melihat wajahku sendiri yang mirip denganmu. Aku tidak ingin memiliki wajah yang sama denganmu. Dan juga kebetulan aku berkultivasi dengan batu hati ajaib. Dan itu dapat merusak penampilanku. Jadi aku mengikuti arus dan melakukannya. Aku telah melakukan banyak hal hanya untuk satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuhmu. Namun sepertinya tidak mungkin melakukannya hari ini. Adikku yang baik, kamu benar-benar mampu berkolusi dengan Peng Shaoyu saat itu. Dan sekarang kamu berkolusi lagi dengan iblis alien. Tapi jangan khawatir, saya akan menerobos ke alam suci sebelum Anda. Dan pada saat itu akan menjadi tanggal kematianmu. Aku akan membunuhmu secara pribadi dan memberi penghormatan kepada jiwanya yang telah meninggal,"
kata Master Sekte Iblis Ilusi. Saat kata-kata itu jatuh, Master Sekte Iblis Ilusi tertawa dan pergi. Kemudian sosoknya dengan cepat menghilang di lautan guntur yang tak berujung ini. Tuan penguasa istana, apakah kita tidak akan mengejarnya? Kata bayangan hitam itu. Tidak perlu, kata Sangguan Sinner. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian mencibir. Kakakku hanya mengandalkan batu hati iblis untuk mencapai ranahnya saat ini. Dia bahkan membuat dirinya seperti hantu. Kita tidak akan bisa mengejarnya, kata Sangguan Sinner. Tapi, akankah dia... Bayangan hitam itu mengerutkan kening, baru saja hendak mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia mendapati bahwa ada sesuatu yang telah melarikan diri lagi. Mungkinkah seseorang telah melarikan diri lagi? Apa, ini adalah napas iblis alienmu, kata Sangguan Sinner. Yang sudah melarikan diri lagi ternyata adalah iblis api merah dan Molly, yang menggunakan botol setan penelan langit untuk pergi dari sana. Kemudian keduanya memberi tugas, bayangan hitam iblis itu akan mengikuti jejak iblis api merah dan Molly. Sedangkan Sangguan Sinner dia akan pergi ke kota Tianlei untuk menyelidiki Orde Hitam. Itu karena Pukian Kun terkait dengan Orde Hitam. Maka Sangguan Sinner akan pergi ke Orde Hitam. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk di Orde Hitam. Lalu, bagaimana dengan Sangguan Gupeng? Kata bayangan hitam itu dengan mengerutkan kening. Sangat jelas bahwa Sangguan Gupeng adalah bibi dari Sangguan Sinner. Dan dia masih ada di dalam segel luar angkasa ini. Mata Sangguan Sinner acuh tak acuh. Jika dia bisa bertahan, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak bisa bertahan, akan sia-sia bagiku untuk tinggal di sini. Untuk rencana saat ini, kita harus bertindak cepat. Jika kita membiarkan pasukan besar bereaksi terlebih dahulu, saya takut istana berkabut akan jatuh ke dalam masalah, kata Sangguan Sinner. Ketika suara itu jatuh, sosok Sangguan Sinner langsung bergetar, dan dia sudah bergegas menuju kota Tianlei dan menghilang seketika dari sana. Wanita ini benar-benar kejam, kata bayangan hitam itu setelah Sangguan Sinner pergi dari sana. Bayangan hitam itu menggelengkan kepalanya. Bahkan bibinya sendiri dia tidak peduli. Karakter seperti ini, itu lebih buruk daripada iblis. Yah, mari kita lihat siapa yang telah melarikan diri sebelumnya, kata bayangan hitam itu dan dia langsung menghilang dari sana. Saat ini Sangguan Sinner melesat dengan sangat cepat. Dia bergerak dalam kehampaan. Dengan basis kultivasinya, dia baru saja meninggalkan area Laut Guntur. Singkat cerita, akhirnya Sangguan Sinner telah sampai di depan gedung Orde Hitam. Namun dia menemukan ada sebuah formasi besar yang melindungi gedung Orde Hitam. Melihat itu, Sangguan Sinner langsung menghantam formasi besar itu. Namun formasi tingkat ke-9 itu menakutkan dan dapat memblokir puncak tahap air Martial Emperor. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa memblokir yang kuat seperti Sangguan Sinner? Ledakan. Hanya dengan beberapa tarikan napas, formasi besar yang melindungi Orde Hitam itu tiba-tiba meledak, dan raungan dahsyat mengguncang seluruh kota Tianlei, lalu menarik mata ngeri banyak orang untuk melihat. Itu gedung Orde Hitam. Siapa orang misterius ini? Dia berani melakukan sesuatu kepada Orde Hitam. Apakah dia tidak takut mati? Kata orang-orang di sekitar yang melihat tindakan Sangguan Sinner. Sangguan Sinner mengabaikan orang-orang di sekitar, dan setelah menghancurkan formasi besar Kincen, dia langsung meledakkan gedung Orde Hitam. Setelah gedung Orde Hitam diledakkan, itu memperlihatkan tanah kosong. Namun tiba-tiba wajah Sangguan Sinner berubah, karena dia menemukan tidak ada seorang pun di Orde Hitam. Di mana orang-orang dari Orde Hitam? Kata Sangguan Sinner, hatinya tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada seorang pun di Orde Hitam. Sepertinya semua orang di Orde Hitam telah pergi sebelum dia tiba. Sungguh kekuatan yang licik, kata Sangguan Sinner. Dia ingin mengetahui identitas pihak lain. Akan tetapi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Satu-satunya cara adalah menghubungi klub Paikting. Karena klub Paikting di kota Tianlei dikendalikan oleh istana berkabutnya. Memikirkan hal ini, Sangguan Sinner mengguncang tubuhnya, dan dia akan segera pergi dari sini. Namun sebelum Sangguan Sinner bisa pergi, tiba-tiba sebuah cakar hantu yang keras
muncul dan itu langsung menyerang ke arahnya. Cakar hantu itu sangat suram dengan panjang ratusan kaki dan mengandung aura menakutkan yang tak ada habisnya. Melihat itu, Sangguan Sinner mengerutkan kening. Ini master dari sekte hantu surgawi, kata Sangguan Sinner. Dia mencibir, kemudian dia mengayunkan telapak tangannya. Seketika cakar hantu yang mengerikan itu langsung diblokir. Cakar hantu yang sekuat gunung itu meledak berkeping-keping lalu menghilang. Apa? Orang yang menyerang itu terkejut dan tubuhnya bergetar hebat. Orang yang menyerang ini ternyata adalah wakil kepala dari sekte hantu surgawi. Dia bernama Singlan. Cakar hantunya sangat kuat. Di bawah cakarnya itu, bahkan puncak tapair Martial Emperor akan terluka. Tetapi orang misterius di depannya dengan mudah memblokirnya. Hal itu membuatnya terkejut. Orang ini jelas merupakan seorang master dari kekuatan besar di daratan. Di bawah kengerian di hatinya, sebuah gulungan gambar gelap tiba-tiba muncul di tangan Singlan. Gulungan itu langsung dilempar ke udara. Seketika itu hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong dan langsung bergegas menuju Sangguan Sinner. 1000 hantu. Sangguan Sinner mencibir. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan kaisar ini, kata Sangguan Sinner. Seketika napas dalam tubuhnya melonjak. Sangguan Sinner baru saja akan mulai, namun dia melirik kekosongan di kejauhan. Matanya tiba-tiba memadat. Dan di kejauhan, beberapa aura yang sangat menakutkan mendekat dengan sangat cepat. Meskipun aura ini tidak sebaik miliknya, mereka juga sangat menakutkan. Mereka jelas berada di level yang setara dengan leluhur keluarga Long Batian, master sekte hantu surgawi, patriark dari keluarga Change Xiao, dan patriark dari keluarga Teng. Tanpa diduga, orang-orang ini datang ke sini. Dan memang benar, daya tarik kristal suci itu luar biasa. Penguasa istana ini belum sembuh sekarang, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini, kata Sangguan Sinner. Memikirkan hal ini, Sangguan Sinner naik ke langit dan pergi dengan cepat. Mau pergi? Tidak semudah itu, kata Singlan. Dia menyeringai. Dia juga merasakan aura master sekte dan yang lainnya. Dan dia kemudian mendesak 10.000 hantu. Segera, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya membungkus Sangguan Sinner. Terbungkus 10.000 hantu kaisar, jangan berpikir untuk pergi dari sini, kata Singlan. Dia tertawa terbahak-bahak. Wan Gu itu adalah harta dari sekte hantu surgawi dengan kekuatan tak terbatas. Bahkan jika puncak tapair Martial Emperor dibungkus, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Namun sebelum dia tertawa, wajahnya berubah drastis. Dan dia melihat orang di depannya yang terbungkus mengeluarkan kekuatan horor yang menyapu. Seketika hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan sosok itu meluncur keluar dalam sekejap, melintas ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Apa? Singlan terkejut. Dia mengalami serangan balik dan langsung menyemburkan seteguk darah. Di bawah pukulan Sangguan Sinner, 1/4 dari 10.000 hantunya langsung dibombardir dan dibunuh. Dia langsung menderita kerugian yang sangat besar. Dan pada saat Sangguan Sinner menghilang, wush, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari kehampaan dan langsung datang ke sisi Bin Singlan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.